ini bukan kuliah, tapi kita hanya sharing aja Bapak sekalian terkait dengan apa yang sudah ditetapkan dalam kebijakan kementerian dan juga ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan perubahan-perubahan situasi yang terjadi pada saat ini. Saya yakin Bapak sekalian adalah para dosen ya, dan kita semua tahu bagaimana kita pada saat ini menghadapi perubahan-perubahan, terutama perubahan di dalam dunia kehidupan kita, tidak hanya karena COVID-19 tetapi juga karena dampak dari revolusi industri 4.0. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan core value dan profesionalisme ASN, di mana core value ini baru dilonceng oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo di tanggal 31 Juli ya 2021 kemarin, tahun yang lalu. Mungkin Ibu Bapak sekalian kemarin sudah banyak mendapatkan materi dari narasumber yang lain terkait dengan berakhlak ya. Kalau Ibu Bapak lihat ATM BNI ada tulisan akhlak untuk tagline di BUMN. Tapi untuk ASN, karena kita bagian dari ASN, maka bukan hanya akhlak tetapi juga berakhlak yang berarti berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten ya, kemudian juga harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Nah, ini yang nanti akan menjadi bahasan kita. Tetapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Nah, ini terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini. Bagaimana dunia berkembang dengan sangat cepat ya. Jadi kita tahu bahwa saat ini kita menghadapi digital disruption ya, yang semuanya memerlukan percepatan-percepatan, tetapi seringkali kita nggak sadar begitu ya. Bahkan pada era-era sebelum COVID-19 kita hanya berteori bagaimana nanti dampak revolusi 4.0 itu harus kita sikapi, kan begitu. Tentu saja Ibu Bapak saya yakin banyak mengakses studi dari McKinsey ya. Saya juga menggunakan studinya McKinsey untuk melihat perkembangan apa yang terjadi di Indonesia, terutama terkait dengan perubahan-perubahan yang ada. Nah, data ini menunjukkan Ibu Bapak sekalian, data ini menunjukkan bagaimana kita tidak pernah terfikirkan kita akan berinvestasi terkait dengan perkembangan yang begitu cepat terhadap perubahan-perubahan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Siapa yang menyangka di tahun 2019 itu akan ada virus yang tiba-tiba meluluhlantahkan kehidupan kita semua. Tidak saja di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia. Dan tiba-tiba kita terkejut dengan kondisi itu. Kalau Ibu Bapak sekalian mempelajari teori-teori lama, teori kita yang digunakan pada tahun 80-an kemarin ya, revolusi industri pada saat ini hampir sama sebenarnya dengan revolusi pertanian di tahun 70-an 80-an. Tetapi sedikit berbeda polanya, karena pada saat ini tidak hanya perempuan-perempuan yang tersingkirkan dari dunia kerja karena faktor mekanisasi kalau kita lihat di revolusi pertanian, tetapi juga para kaum laki-laki yang tidak menguasai teknologi, maka dia akan tersisihkan dengan percepatan perubahan yang tidak terfikirkan itu. Nah, kemudian hanya 28% ya perusahaan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Jadi mereka menyiapkan dengan skill yang relevan dengan kebutuhan organisasi ke depan. Tetapi mungkin Ibu Bapak sekalian seumur-umur dengan saya juga begitu ya. Kebetulan saya ini penyuka film kartun Bapak Ibu sekalian. Jadi begini,
tahu ini, mohon maaf ya, saya lama-lama ngongkep berat juga. Jadi begini ya, karena kita ini kan sudah sama-sama tua Bapak Ibu sekalian. Kalau saya serius-serius banget nanti malah nggak masuk ya. Jadi kita pengen ngobrol aja lah sama Ibu Bapak sekalian ini, nggak usah terlalu serius gitu ya. Jadi begini ya, saya itu penyuka film kartun. Tahun 92, Ibu Bapak juga kalau punya cucu, sekarang masih ada film itu, film Doraemon ya. Baling-baling bambu kan. Nah, suatu ketika si Doraemon ini dengan Lupita sahabatnya itu ya. Jadi kan dia nggak mau sekolah ini, dia maunya gimana sih, pokoknya aku nggak mau sekolah, pengennya belajar dari rumah tapi nggak usah pergi ke sekolahan kan begitu. Nah, Doraemon kemudian dengan baling-baling bambunya tadi kan dikeluarin tuh dari sakunya, dibikin gambar kotak gitu di kamarnya. Tiba-tiba gambar itu jadi layar televisi dan si Lupita kemudian sekolah itu di kamarnya dari layar televisi itu. Dan kemudian tahun 2020 kemarin kan kita alami itu Bapak Ibu sekalian. Bener apa enggak ini? Bener apa bener? Itu yang saya kemudian ketika ada instruksi untuk PDR belajar dari rumah, saya kemudian teringat pada film Doraemon itu. Kok bisa ya Doraemon itu memprediksi itu 92. Saya masih kuliah, sedang mempersiapkan skripsi saya pada saat itu. Sekarang kok bisa di tahun 2020 kemarin benar-benar terjadi. Jangan-jangan nanti Star Trek ya, Star Trek, terus kemudian film-film apa namanya itu, Avenger dan sebagainya itu masuk dunia nyata bener ya. Kita kan nggak tahu. Tapi siapa tahu khayalan-khayalan non-fiksi itu benar-benar imajinasi mereka yang punya duit ya. Ya itulah kita nggak ngerti. Nah itu yang terjadi di dunia kita Ibu Bapak sekalian. Dan kita juga tahu bagaimana 90% ya CEO itu percaya bahwa bagaimana mereka harus menghadapi perubahan distribusi ini dengan menyiapkan sumber daya mereka. Dan 70% mereka tetap akan melakukan adaptasi dengan cepat begitu ya. Nah oleh karena itu maka kalau kita lihat pada saat ini yang kita perlukan adalah bagaimana kita mengubah pikiran kita menghadapi ke depan itu dalam dunia yang semakin cepat berubah, yang tidak pasti. Yang pasti itu hanya satu Bapak Ibu, kematian ya kan. Jadi kita harus siap-siap ke sana. Nah yang tidak pasti itu kayak kita ini, perubahan yang tidak jelas. Alam aja juga begitu. Sekarang mendung banget tapi nggak hujan. Kemarin panas tiba-tiba hujan deras kan begitu. Nah dunia sudah serba tidak pasti, tidak jelas. Dengan ketidakpastian, dengan ketidakjelasan itu semua dipacu. Apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi perubahan itu? Nah yang pasti bahwa perubahan itu sendiri. Dan kita bagaimana menyiapkan perubahan itu dalam menghadapi ketidakpastian itu. Permasalahan makin banyak. Iya Pak enggak Ibu Bapak sekalian? Bukan sulit sih permasalahan. Banyak, semakin banyak, tapi yang banyak itu harus kita selesaikan satu-satu. Supaya semuanya clear kan begitu. Nah, dalam memecahkan masalah itu maka diperlukan suatu keterampilan tertentu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau kita melakukan rekrutmen baik itu ASN, pegawai BUMN ya, yang menjadi opsi pertama pertimbangan untuk diterima itu biasanya adalah kemampuan dia untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan yang kompleks, bukan yang sulit. Bukan lagi orang harus pintar sekali tapi dia terlalu individualis, tidak bisa bekerja sama ya. Karena apa? Karena kita sekarang dituntut untuk melakukan banyak pekerjaan dengan cepat, memecahkan persoalan-persoalan dengan cepat, tetapi dengan cara bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi dengan yang lainnya. Nah, hal ini yang kita perlukan di dalam
dunia yang semakin cepat berubah ini. Oleh karena itu maka banyak perusahaan itu yang kemudian mendefinisi ulang, meredefinisi terkait dengan bagaimana bentuk-bentuk kepemimpinan dengan definisi yang baru, struktur yang juga berubah. Ibu bapak sekalian, mungkin kita mengalami shock culture shock, gimana enggak? Biasanya kan ibu bapak ini duduk di tempat yang empuk begitu ya. Tiba-tiba harus berubah strukturnya. Dan itu mau nggak mau, ya inilah realita kan gitu. Kalau Durkheim menyampaikan, ya inilah fakta sosial yang harus kita terima. Seperti sesuatu yang dipaksakan, yang harus kita terima nggak bisa kita tolak. Karena dia berada di luar kemampuan kita, kan begitu. Nah, di samping itu juga diversity, berbagai ragam muncul. Siapa yang membayangkan kita bekerja dengan anak-anak seusia anak kita? Yang tahun 2021 kemarin CPNS itu mereka kelahiran tahun 2000, Bapak Ibu sekalian. Tahun 98, tahun 2000. Jadi saya dapat CPNS baru 6 orang itu mereka kelahiran 98 dan tahun 2000. Bayangkan kalau ngomong aku saya sampai kaget kalau dengar. Jadi ini bener apa enggak? Akhirnya kita kumpulin gitu. Ya, karena dunia berubah dan gap kita terlalu panjang ya, terlalu lebar. Saya sampaikan kepada mereka, ini dunia kerja. Kalau di rumah aku dengan orang tua nggak apa-apa, tapi nanti yang kita hadapi itu bukan orang tua saudara. Apalagi nanti kalau ketemu kliennya siapa? Ya orang-orang yang ikut iklan, tidak hanya dari Kemendikbudristek tetapi dari banyak, dari Kemenhukam, Bawaslu, Kemenpora, kemudian Kemendagri yang sering titip ke kita itu ya, dari Badan Cyber Negara begitu. Kalau aku terus saya di mana, saya bilang begitu. Jadi tolonglah, saya bilang begitu ya. Kalau berbicara aku nanti, kalau kita di rumah, kalau kita lagi olahraga, nggak apa-apa pakai beraku-aku. Tapi kalau kita dalam situasi yang formal, pakai saya, pakai saudara, pakai ibu bapak. Ya karena gap kita, diversity ini Bapak Ibu sekalian, gap kita yang terlalu panjang dengan para generasi milenial ini. Nah kemudian juga kita dihadapkan pada kebutuhan teknologi yang semakin berkembang, kebutuhan teknologi yang semakin cepat ya, dan juga bagaimana kita harus menyiapkan keterampilan kita di dalam disruption era ini ya. Kemudian kalau kita lihat ya di slide selanjutnya Mbak, kita melihat bagaimana pada sebelum 2020 itu kita tidak pernah berpikir kita akan merencanakan anggaran untuk membuat platform-platform, untuk membuat elektronik government yang mempermudah kerja kita ya. Karena kita akan berpikir itu akan menjadi pemborosan bagi penganggaran kita. Nah, ternyata setelah tahun 2020 kemarin kita baru sadar ketika kenormalan baru harus dilaksanakan. Orang tidak boleh lagi bertemu, bertatap muka. Orang tidak boleh lagi berjabat tangan, kan begitu. Nah, kenormalan baru itu pula yang memaksakan kita untuk memberi kos pada penyelenggaraan perkantoran kita. Kita harus memikirkan bagaimana kita harus mengadakan kecerdasan buatan yang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, kalau Ibu Bapak sekarang sudah tergabung di Kemendikbudristek, kita punya satu sistem yang namanya SINDE ya, Sistem Informasi Naskah Elektronik ya. Sistem SINDE, Sistem Informasi Naskah Dokumentasi Elektronik, kan begitu ya. Nah, itu sudah menggantikan berapa tenaga kerja di bagian administrasi ya. Ketika saya masih CPNS itu Bapak Ibu sekalian,
tugas saya pertama itu duduk di TU karena belum dapat kursi ya, mencatat surat masuk keluar ya, itu tugas saya itu, memberi nomor surat masuk keluar, kemudian nanti saya harus menyampaikan surat itu kepada kurir nih, berangkat ke sana, kemana surat itu harus diantarkan. Jadi, nah artinya apa? Sekarang kita tidak perlu lagi tenaga administrator seperti itu ya, karena kita sudah punya artificial intelligence. Tidak lagi kita perlu tenaga-tenaga administrator untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensi cara kerja kita. Dan kemudian kita juga melihat 5 tahun ke depan itu kita akan memerlukan 10 kali pertumbuhan yang lebih cepat untuk penggunaan teknologi-teknologi ya, yang berdasarkan pada robot-robot pintar, pada artificial intelligence, yang semuanya dirasakan mempercepat dan mempermudah cara kerja manusia. Nah, oleh karena itu maka supaya kita tidak tergantikan oleh robot pintar dan oleh mesin-mesin pintar itu, kita juga harus menyiapkan diri kita untuk lebih mempunyai keterampilan yang relevan dengan kebutuhan yang diperlukan. Dan ini juga data dari McKinsey juga sebenarnya ya, 5,1 juta manusia Indonesia itu nantinya akan kehilangan pekerjaan dan akan digantikan oleh pekerjaan-pekerjaan baru di dalam era disrupsi ini. Dan kita juga melihat bahwa semakin cepat pekerjaan-pekerjaan secara rutin, pekerjaan-pekerjaan kita itu akan digantikan oleh mesin-mesin secara otomatis, menggantikan tenaga-tenaga manusia. Oleh karena itu maka bagaimana kita sebagai manusia dapat lebih meningkatkan keterampilan ya, dan juga skill kita untuk memenuhi keberlanjutan dari organisasi kita. Jangan sampai kita dikalahkan oleh teknologi dan robot-robot pintar itu. Oleh karena itu kita kuasai mereka supaya kita tidak digantikan oleh robot pintar itu. Nah, kemudian kita juga perlu untuk meningkatkan kompetensi kita secara nasional ya, karena sistem merit pada saat ini memungkinkan P3K itu untuk menduduki jabatan-jabatan strategis ya. Di Kemendikbudristek ini berapa ya dirjen yang ada 3 dirjen itu dari P3K juga. Jadi dirjen kebudayaan, dirjen Paudikdasmen ya, dan dirjen vokasi itu semuanya P3K itu Pak sekalian. Jadi kita bebas bersaing karena pada tataran-tataran tertentu sepanjang kualifikasi dan kompetensi kita terpenuhi, maka kita bisa menduduki pada sistem itu. Nah, lanjut. Nah, ini Bapak sekalian, kalau kita lihat ya bagaimana revolusi industri 4.0 itu sudah menggantikan pola kerja kita, tenaga-tenaga manusia di era revolusi pertanian. Masih kita bisa menggunakan alat-alat mesin-mesin yang membantu mempercepat kerja kita. Tetapi kalau saat ini kita lihat semakin banyak mesin-mesin manual itu digantikan oleh artificial intelligence, mesin-mesin yang lebih pintar, algoritma. Tidak lagi kita berdasarkan pada deret ukur, deret hitung, tetapi lebih pada penguasaan 1.000, 10.000 dan seterusnya. Kalau Ibu Bapak lihat bagaimana ketika kita meng-flash messenger ya ke beberapa WA group, beberapa komunitas-komunitas kita, dalam 1 detik saja itu bisa diterima puluhan ribu. Nah, ini yang kita tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan data ini menunjukkan bahwa 87% itu semakin memerlukan company di Indonesia itu tenaga-tenaga yang relevan untuk teknologi-teknologi baru, penguasaannya terutama ke penguasaan teknologi baru. Dan 55% ya
permintaan pada teknologi, kemampuan untuk penguasaan teknologi itu akan naik 55% pada tahun 2030. Tetapi sebenarnya kita tidak menunggu tahun 2030 ya. Sekarang ini saja sudah terlihat. Ketika kemarin tahun 2020 semua lockdown, semua pegawai-pegawai swasta terutama ya benar-benar nangis Bapak sekalian. Kalau kita work from home masih lumayan dapat gaji. Pegawai swasta yang work from home itu benar-benar work from home. Kalau perusahaannya tidak menghasilkan nilai produksi, tidak ada profit, ya say goodbye, selesai. Udah PHK pelan-pelan. Jadi alhamdulillah kita masih bisa bekerja melalui work from home, dan ini yang sedang di teman-teman Menpan kayaknya kemarin kita diberikan angket juga ya, melihat fleksibilitas ASN itu kalau work from home bagaimana, sudah siap belum, dan indikator-indikatornya sedang dirancang oleh Bappenas ya. Indikator kinerja kita kalau kita bekerja dari rumah, dari mana saja, dari pesawat, dari antak berantak di mana negaranya kita di situ ya, boleh nantinya. Ini yang sedang diwacanakan oleh Menpan RB dan Bappenas ya. Kemudian next. Nah ini yang kita lihat pada sekarang ini Bapak Ibu sekalian, bahwa terjadi transformasi secara fundamental dalam kehidupan kita, termasuk juga di ASN. Jadi siapa saja akan tergantikan ya, dan akan menghadapi perbedaan di dalam perkembangan organisasi. Kalau saya dulu pada waktu tahun 90-an ya, kebetulan saya masuk di sini tuh 95. Ketika akan dipromosikan menjadi kasih pada saat itu tahun 2000 ya. Kita dipromosikan nggak tahu entah karena like and dislike, saya juga nggak ngerti ya, tetapi organisasi mempunyai peranan yang cukup kuat untuk mempromosikan seseorang di dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu. Tetapi pada saat ini kita tidak lagi ditentukan oleh organisasi. Karir kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri melalui kemampuan kompetensi yang kita miliki. Nah, Kemendikbudristek, kalau Ibu Bapak membaca nanti keluar dari gedung merah putih ini, di depan ada tulisan Wiyata Kinarya Merdeka Belajar. Itu kita sedang persiapkan untuk memberikan hak kepada seluruh ASN ya, baik itu PNS maupun P3K, untuk mengembangkan kompetensinya. Kalau PNS 20 jam minimal dalam 1 tahun, kalau P3K 24 jam maksimal dalam 1 tahun ya. Dan itu nanti akan kita data semua kompetensi yang sudah Bapak lakukan ya melalui Wiyata Kinarya Merdeka Belajar yang sudah kita siapkan platformnya, yang saat ini sedang disempurnakan oleh Pusat Data dan Teknologi kita ya. Datanya kita ambil dari Dikbud-HR di Biro Kepegawaian. Kemudian nanti Ibu Bapak, saya kurang tahu apakah kemarin sudah diinformasikan untuk mengisi HCDP. HCDP itu Human Capital Development Program ya, yang harus Ibu Bapak isi untuk rencana pengembangan kompetensi Ibu Bapak di 5 tahun mendatang. Nanti setiap tahun akan diverifikasi oleh Biro SDM ya. Kemudian dari Biro SDM itu Ibu Bapak kalau sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka akan dibukakan aksesnya untuk mengikuti beberapa pelatihan yang diperlukan, termasuk pelatihan-pelatihan di Pusdiklat, atau boleh juga Ibu Bapak mengikuti di kementerian lain, atau bahkan mengikuti seminar workshop di luar negeri ya, itu dimungkinkan karena kan Ibu Bapak sekalian adalah dosen-dosen. Nah, itu yang nanti setelah dari Dikbud-HR itu akan direkognisi dalam sistem kompetensi Kemendikbud.go.id ya, yang ada di Pusdiklat ini, kemudian akan kita rekognisi dan kita konversi menjadi JP. Nah, kalau Ibu Bapak yang belum S3, saya kira semuanya sudah S3 ini. Kalau saya memang terlambat Bapak Ibu sekalian, jadi gantian sama suami. Kalau Ibu Bapak tentunya sudah para dosen kan harus S3 ya.
Jadi nanti kalau sudah S3 ya, setiap satu semester itu kan dikonversi menjadi 20 JP. Jadi setidaknya ibu bapak satu tahun udah dapat 20 JP, tinggal cari 4 JP. Bisa lewat seminar, bisa lewat nanti tanya Mas Hilmi di Pusdiklat ada kegiatan apa, ikut dong. Nanti diberi linknya ya. Dan itu terbuka, open access lewat Simdiklat itu ya. Ini yang kita siapkan, ada jadwal-jadwal tertentu yang semua pegawai bisa akses karena kita sudah siapkan. Nah ini yang sedang untuk single sign-on-nya sedang disiapkan oleh teman-teman di Pusdatin ya. Nanti ibu bapak pengen masuk di kamar yang mana ini? Kalau di kamarnya Dikti ya bisa masuk, buka single sign-on lewat password yang kita punya. Terus kemudian kita cari di Dikti apa saja yang ada di sana yang boleh diikuti. Kalau kita mau ikut sepadanya Dikti ya banyak open access yang bisa diikuti melalui program-programnya Dikti ya. Kalau di Fakultas Komputer UI itu juga ada yang open access untuk kuliah-kuliah komputer. Tapi kalau kita mau mendapatkan sertifikatnya kita harus membayar ya, fee-nya ada dan itu dibolehkan legal karena dia Universitas PTNBH. Nah, itu bisa nanti apa yang sudah diikuti ibu bapak sekalian itu disubmit di SPK ya, namanya SPK Kemendikbud.go.id itu. Nanti kemudian kita akan konversi berapa JP yang sudah diikuti. Kemudian data itu nanti akan masuk lagi di Dikbud HR. Setelah itu nanti akan masuk ibu bapak sekalian ke talent box 789 ya. Kalau sudah masuk di situ ibu bapak ini nanti masuk talentsnya ke berapa? Kalau memang dia sudah tingkatan kompetensinya menduduki box 8, maka bisa dipromosikan nih ke lintas unit utama di Kemendikbudristek. Kalau tingkat kompetensi kita menduduki tingkatan 9 ya, itu tingkatannya sudah nasional. Jadi ibu bapak bisa dipromosikan di Kemensos, jadi dirjen di sana, bisa dipromosikan di Kementerian Pemuda dan Olahraga, jadi deputi di situ ya. Jadi semua open access begitu ya. Jadi berdasarkan pada sistem merit sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu. Next. Nah, ini ibu bapak sekalian, kalau saya dulu tahun 7 bulan sekolahnya ya ketemu ibu guru begitu ya, kelas di tempat. Sekarang kita jangan pikirkan itu lagi. Karena Direktorat Dikti, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi juga sudah menyiapkan hybrid system ya, kuliah secara hybrid. Jadi tidak perlu nanti yang jauh-jauh harus datang ke kampus yang UPN di Pondok Labu atau Siliwangi, bisa saja dia mahasiswanya dari Banten, dari Purwakarta begitu ya. Dia bisa akses melalui cara belajar hybrid. Nah di kampus Depok sini sebenarnya sebelum pandemi itu udah terjadi ya udah. Karena saya ikut kuliah di situ juga bapak sekalian. Kalau kuliah yang program pascasarjana terutama kita nggak perlu datang langsung. Yang penting ketika dosennya hadir, kita juga hadir melalui virtual ya. Waktu itu kita menggunakan Webex meeting ya, dengan program-program yang sudah didesain melalui SIAK kita. Jadi masuknya melalui sistem informasi akademik ya. Lewat situ semua tugas di situ, semua tugas dosen ngupload tugasnya di situ, kita submit tugas juga di situ, nanti juga dikomentari oleh dosen di situ. Lebih gampang. Jadi ya pembelajaran orang dewasa kan harus berbeda dengan anak-anak. Dan ini juga nanti akan berkembang, tidak hanya untuk orang dewasa tapi juga untuk anak-anak. Ketika saya di Biro Perencanaan di Fasilitasi Internasional kemarin, itu juga saya melakukan pembelajaran jarak jauh ya, terutama untuk anak-anak saudara-saudara kita yang di Mesir, yang di Malaysia, yang di Rusia. Sekolahnya ada ibu bapak sekalian, tapi nggak ada gurunya. Nah, terus gimana? Mereka sekolah di international study juga nggak mungkin. International school tuh mahalnya ampun-ampun. Anak atas saja sekolahnya di sekolah
Indonesia Sekolah Indonesia Luar Negeri ya, SILN. Jadi ya kita upayakan, karena pendidikan adalah hak setiap warga negara, ya kita upayakan. Jadi kita sediakan kurikulumnya Indonesia, gurunya dari Indonesia melalui pembelajaran jarak jauh. Jadi model hybrid ini sebenarnya sudah kita lakukan juga ya di tahun 2009 sebenarnya itu sudah berjalan ya. UT itu pemulanya itu UT ya, Universitas Terbuka, itu dia sudah dari 2009 menggunakan metode hybrid itu sebenarnya. Cuman sekarang lebih dipermudah karena kita sudah mulai mengembangkan dengan metode microlearning. Jadi microlearning itu supaya yang sekolah itu enggak, coba bayangkan Ibu Bapak sekalian, 1 jam kita disuruh lihat laptop ya, apalagi anak-anak SD, baru 5 menit oke lah, mereka masih konsentrasi. 10 menit sudah usek, yang cari minum, yang cari kue ya. Nanti 15 menit sudah kakinya selonjoran, 20 menit sudah baunya diselonjorkan di bau tempat duduk, 25 menit sudah badannya selonjoran juga, jadi tidur ya. Jadi bayangkan kalau kuliah orang dewasa masih mending, anak-anak kasihan banget. Kita saja kemarin ketika tahun 2020 mengeterapkan pertama, kita pindahkan ruang kelas klasikal kita ke ruang kelas virtual itu ya, diklat-diklat itu ngeluh, boyoknya sakit semua Bu, ini sudah tua Bu. Ya akhirnya sudahlah kita buat ya microlearning. Jadi kita ambil lab-nya saja, kemudian dari situ mereka bisa mengembangkan, cari sumber-sumber yang lain. Toh sumber kan banyak, dari YouTube, dari podcast ya, dari e-book, banyak. Tinggal nanti bagaimana kita mengembangkan dalam pertemuan-pertemuan sinkronus yang kita kembangkan dalam bentuk diskusi, kan begitu. Nah sekarang pada saat ini kita sedang mengembangkan bagaimana bekerja secara flexibility tadi ya, yang Menpan sudah siapkan itu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kebijakannya itu nanti akan dibuat. Tapi ya ini harus hati-hati ya, karena kebijakan itu jangan sampai banyak merugikan. Ya kalau bisa gimanalah kebijakan itu bisa juga memberi manfaat kepada benar-benar perbaikan pada kehidupan. Nah lanjut. Nah ini Ibu Bapak sekalian ya, sebenarnya untuk apa? Kita ingin di pendidikan kita itu kita benar-benar profesional ya, akan menghasilkan pendidikan masa depan itu tidak hanya untuk ya sudah dapat pekerjaan, tapi pekerjaannya hanya untuk mengisi pengangguran semu. Jadi kita tidak ingin begitu. Tetapi dengan pekerjaan itu setidaknya tingkat kesejahteraan itu juga menjadi bagian yang kita upayakan. Oleh karena itu maka di dalam pengembangan kompetensi itu kita berpikir bagaimana agar di dalam pendidikan di tahun 2030 nanti kita dapat memenuhi tidak hanya sekedar untuk kebutuhan-kebutuhan primer dari kita bekerja, hanya dapat memenuhi kebutuhan sandang pangan, tetapi juga kepada kesejahteraan, keseimbangan antara kehidupan kita, kesehatan, dan juga keterlibatan di dalam partisipasi publik kepada pemerintahan. Kemudian kita mendorong siswa dan koagen ya. Siswa harus belajar memaknai dari proses mereka belajar itu. Jadi ini yang kita harapkan, bahwa siswa itu mendapatkan cara-cara dia belajar dari proses dia belajar. Bukan kemudian tiba-tiba dia mendapatkan hasil angka, tapi dia tidak pernah tahu proses dia belajar. Oleh karena itu maka dia harus dibimbing oleh keluarganya, orang tuanya, oleh gurunya, dan oleh teman-teman sebayanya sebagai peer groupnya ya, yang akan mendorong di dalam pemenuhan pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian juga mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang nanti dikembangkan di dalam keterampilan sikap dalam menghadapi kehidupan ya. Jadi bagaimana dia memberikan kontribusi selanjutnya untuk mendapatkan kompetensi, skill yang lebih luas dan
Kalau sekarang Prof. Renal Kasali itu melihat generasi milenial itu generasi stroberi, merah kayaknya kalau dimakan seger enak gitu ya, padahal asamnya ampun-ampun. Jadi kalau mereka sedikit kena goncangan kelepek-kelepek sudah jatuh, nggak berdaya lagi. Sedikit kelepek-kelepek gitu ya. Karena apa? Karena daya resiliensinya kurang kuat. Kalau kita dulu mungkin kita terlalu terbiasa sengsara kali ya, jadi apa-apa harus ini dulu. Jadi terbiasa sengsara itu jadinya ya akhirnya ya itulah diterpa oleh kehidupan. Nah, next. Nah ini Ibu Bapak sekalian ya, beberapa benchmark yang kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan di dalam sistem pendidikan kita. Di dalam sistem prasekolah kita lebih mengutamakan kepada sistem pembelajaran sambil bermain ya, dengan mengacu pada 3 negara itu. Kemudian sekolah dasar dan menengah kita lebih learning based project ya, lebih mengutamakan kepada bagaimana mereka mulai belajar untuk melakukan proyek-proyek tertentu. Di situ mulai diperkenalkan dengan liberal art ya, bagaimana mereka harus berkolaborasi, membuat sebuah proyek tidak harus dengan orang-orang IPA saja, orang-orang IPS saja, karena di luar negeri itu sejak tahun 70-an kan sudah nggak berlaku interdisipliner yang berlaku. Linear itu sudah lama nggak berlaku di sana. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang punya pengalaman ya untuk ke luar negeri, dan itu yang terjadi ya. Jadi permasalahan yang kompleks itu harus dilakukan dengan interdisipliner tadi. Kemudian vokasi itu dititik beratkan kepada bagaimana kita magang ya, kemudian mengembangkan kurikulum terutama kebutuhan dunia industri itu seperti apa. Oleh karena itu mengundang dosen-dosen yang expert di bidang industri itu juga perlu untuk mengetahui apa yang dibutuhkan di dunia industri itu ketika nanti para mahasiswa kita lulus dari kuliah. Dan kemudian yang di perguruan tinggi akademik itu lebih diarahkan kepada pembelajaran berbasis proyek interdisipliner ya. Ini yang sekarang ini magang. Jadi kalau di beberapa perguruan tinggi itu sudah diperbolehkan. Jadi kami sit in gitu ya. Sit in seperti saya pernah sit in juga. Jadi ketika saya mengambil disertasi, kebetulan dia punya persinggungan yang kuat dengan psikologi, maka saya 1 semester mengambil mata kuliah psikologi sosial terutama. Kemudian saya juga mengambil mata kuliah antropologi karena saya memerlukan bantuan ilmu antropologi. Karena saya sudah punya sosiologi ya untuk penguatan pengambilan data. Kebetulan data-data yang saya perlukan itu saya memerlukan etnografi, dan etnografi itu dimiliki dalam disiplin antropologi, maka saya sit-in 1 semester di situ. Nah, ini yang di beberapa perguruan tinggi sudah dilakukan ya. Jadi nanti sit-in itu juga masuk dalam nilai yang dikonversikan dalam jam-jam mata kuliah kita. Nah, next. Nah, ini kebutuhan kita di Indonesia tahun 2045. Bagaimana kita harus bisa menyiapkan manusia Indonesia yang unggul ya, berdasarkan pada manusia terpelajar, luhur, adaptif, dan kolaboratif untuk mencapai target tahun 2045. Oleh karena itu diperlukan pengembangan SDM dan sains serta penguasaan teknologi. Karena itu Ibu Bapak sekalian, sasaran strategis di Renstra Kemendikbudristek ya, sasaran keempat itu ditujukan untuk perguruan tinggi, terutama untuk penguatan riset dan teknologi yang dapat berkontribusi untuk implementasi dan secara nasional dan internasional. Ini tujuannya apa? Supaya kita juga mampu bersaing secara global. Kemudian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan yang berkeadilan, dan memperkuat ketahanan nasional dan pemerintahan. Next. Nah, ini saya mengutip dari McKinsey juga. Bagaimana sebagian besar setelah pandemi COVID-19 itu ya,
90% kita percaya krisis 19 ini, COVID-19 kemarin itu akan membawa perubahan jangka panjang pada cara kerja kita, cara organisasi kita bekerja, dan ini sudah kita tunjukkan. Kita tidak akan kembali lagi dengan model-model pembelajaran yang klasikal, kita akan maju terus dengan model pembelajaran yang baru, begitu ya. Dan 85% itu mereka percaya krisis itu nanti akan berdampak terhadap harapan dan kebutuhan customer kita. Generasi-generasi milenial itu sekarang lebih suka belajar dari mana saja, kapan saja, yang penting mereka bisa mengakses, bisa berkontribusi, bisa berkomunikasi. Jadi tidak perlu lagi secara fisik mereka hadir, tetapi mereka bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Nah, kemudian krisis ini juga membawa sebagian kecil eksekutif merasa siap ya, 21% itu siap untuk memiliki keahlian, sumber daya dan kompeten untuk membuat pertumbuhan baru. Dalam hal ini skill-skill baru ya, pekerjaan-pekerjaan baru, tetapi baru 20%, 21% yang siap untuk itu. Yang lain harus menyiapkan diri untuk ke sana. 2/3 percaya bahwa pandemi adalah momen yang paling menantang selama karir mereka. Jadi karena dulunya flat begitu ya, tiba-tiba pandemi mereka harus berinovasi, membuat terobosan-terobosan baru ya, untuk memberikan bentuk-bentuk pembelajaran yang berbeda. Lanjut. Nah, ini Bapak sekalian tantangan ke depan ya, bahwa ada 5 tantangan ke depan bagi sebuah organisasi kita yang sangat nyata. Bagaimana kita dituntut organisasi itu terus berinovasi, terus menguasai digital karena kita menuju reformasi birokrasi ke arah e-government ya, pengembangan SDM, kemudian juga tuntutan pelaksanaan cara kerja yang efisien, membangun kemampuan kolaborasi dan cara mempengaruhinya. Ini data dari Lembaga Administrasi Negara Bapak sekalian yang saya ambil ya. Kemudian next, kita juga harus menyesuaikan karena organisasi berubah, maka SDM-nya juga harus mengikuti, menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi itu. Maka diperlukan soft skill dan hard skill. Soft skill yang kita perlukan diantaranya bagaimana kita berinovasi terus ya, berpikir secara inovatif, memiliki mindset yang berkembang. Kalau dulu sebagai birokrat, sebagai dosen, kita bisa jual mahal kepada mahasiswa begitu ya, karena dosen sumber dari segala sumber pengetahuan kan gitu, mindset lama. Tapi mindset baru, karena pengetahuan itu bisa dari mana saja, bisa dari sumber yang ada di dalam genggaman para mahasiswa itu. Mungkin kalau alat gadgetnya lebih canggih mahasiswa, kita kalah informasinya dengan mereka. Karena keterbatasan kita, karena kita gaptek dan mereka memang generasi milenial yang baru lahir saja sudah pegang gadget kan gitu ya. Nah, ini yang membedakan kita dengan mereka. Akses untuk mendapatkan pengetahuan itu lebih banyak. Oleh karena itu ya, kita sebagai fasilitator yang harus bisa membimbing mereka. Artinya menunjukkan mana sih sumber yang benar-benar bukan hoax, benar-benar sumber itu bisa dipercaya apa enggak, itu yang harus kita sampaikan kepada mereka. Kemudian etika dan integritas, kemampuan berkolaborasi dan juga berpikir secara sistemik. Next, ini kemampuan yang perlu dimiliki secara hard skill. Kita juga dituntut untuk berpikir inovatif terkait dengan penguasaan teknologi digital kita ya. Komunikasi yang efektif ini yang sangat diperlukan. Kadang-kadang karena gaya kita bicara dengan anak muda kan berbeda. Mereka generasi milenial, saya kadang-kadang kalau ngomong, karena saya ngomong itu nggak ngerti juga bahasanya. Yang diomong apa gitu, seringkali apa sih? Udah ketinggalan zaman lah Bu, Ibu belajar katanya begitu, ya udahlah. Tapi saya ikuti ini jadi ngomong jadi ya begitulah, kita harus belajar juga dari mereka. Tapi bagaimana juga mereka juga harus mau belajar dari kita. Itu yang mesti kita satukan dalam nanti kalau kita sudah bekerja bersama dengan anak-anak muda ini.
Mereka kan bekerjanya cepet banget nih, anak-anak yang CPNS di sini tuh kerjanya cepet banget karena penguasaannya teknologi luar biasa. Kadang-kadang mereka nggak sabar nunggu kita, tetapi pengalaman lebih banyak kita. Nah, oleh karena itu ini yang perlu kita sharingkan. Mereka sharing teknologinya, kita sharing pengalaman kita yang mereka belum tentu punya. Kemudian mengelola perubahan, terutama reformasi birokrasi, kita akan terjadi lagi turbulensi yang kita tidak tahu nanti seperti apa. Tapi rancangan-rancangan ini kayaknya sudah terus dilakukan gitu ya. Dan kita harus siap itu. Artinya zona tidak nyaman itu harus kita siapkan pada diri kita. Bahwa turbulensi itu pasti ya, karena kita akan terus menghadapi perubahan. Dan memecahkan masalah yang kompleks itu tadi, karena masalahnya sih banyak, nggak sulit sebenarnya tapi banyak. Oleh karena itu prioritas yang harus kita utamakan. Memimpin transformasi digital. Nah, ini yang diperlukan pada saat kita nanti memimpin transformasi itu. Nah, Ibu Bapak, ini bentuk organisasi kita yang kemudian berubah. Kalau dulu kita berorientasi pada hierarkisme struktural, next. Nah, jadi hierarkisme struktural itu kalau kita lihat mobil banyak, gembos satu kita semua turun. Kalau bis di pinggir jalan itu penumpangnya harus turun semua karena banyak gembos kan begitu ya. Itu gambaran birokrasi sebelum kita reform. Tapi setelah reformasi birokrasi ini berjalan, kita tidak lagi terstruktur hierarkisme, tetapi cara kerja birokrasi berubah menjadi cara kerja yang berdasarkan jaringan, networking. Oleh karena itu kalau kita gambarkan seperti halnya pemain sepak bola, kalau sudah playmakernya melempar bola kepada striker, ya strikernya harus segera lari mengedulkan bola itu ke gawang kan begitu. Nah, demikian juga organisasi sekarang. Jadi tidak perlu menunggu, karena kita setiap ASN, baik itu P3K maupun PNS itu punya jabatan-jabatan fungsional yang bisa dia lakukan sesuai dengan koordinatorat yang disusun. Jadi tidak perlu lagi nunggu atasan-atasan. Kalau dulu kita rapatkan, kalau nggak diizinkan ngomong kan diem aja kita di belakang. Kalau nanti ngomong salah kita kan begitu. Nah, ini sekarang tidak lagi begitu. Sekarang kita bisa menguasai data karena data bisa diakses dengan big data yang ada di pusat data itu. Kalau kita memang perlu, kita bisa minta ke sana dengan menyurat, begitu ya. Nah, ini yang kita lakukan untuk pengambilan kebijakan. Karena kan sekarang kita juga ada analis kebijakan, analis kepegawaian, analis perencanaan, yang semuanya memerlukan data. Next. Nah, oleh karena itu organisasi kan juga perlu disederhanakan ya. Nah, ini gambaran organisasi ke depan dan yang kemarin itu Bapak sekalian tadi sudah banyak kita bicarakan ya. Organisasi ke depan itu kita berorientasi pada pelayanan, kemudian kita juga mendasarkan pada kolaborasi dan juga kepercayaan masyarakat. Pemerintah tanpa adanya kepercayaan masyarakat dan korporasi tidak akan berjalan. Jadi pemerintah, korporasi dan masyarakat itu diperlukan untuk apa? Untuk saling mendukung. Ya. Universitas juga perlu. Kalau ada perusahaan-perusahaan CEO yang punya dana CSR ya, kita mintakan untuk memberikan beasiswa untuk dosen mahasiswa kita melalui kemitraan. Kita mintakan biaya untuk membuka lab-lab baru di universitas kita. Itu diperlukan. Kalau nggak ada trust, nggak akan dapat kita. Oleh karena itu di dalam pengelolaan manajemen Kemendikbudristek itu bukan hanya status WTP ya, wajar tanpa pengecualian. Kalau itu sepanjang administrasi kita benar, selesai. Tapi trust dari masyarakat itu yang perlu. Kalau nggak ada trust ya gitu-gitu saja, nggak akan berkembang kita. Nah, kemudian organisasi itu berdasarkan pada networking, jaringan tadi ya. Dan semua akan ditentukan oleh fleksibilitas kita ya di dalam melakukan kerjasama di sektor publik yang pada entitas-entitas tertentu. Kemudian pemerintah itu sebagai fasilitator.
Kalau dulu kita sebagai EO, kita dulu sebagai pemerintah itu sebagai penyedia, provider saja kita. Apa-apa titik-titik kita semua yang nyiapin, semua apa-apa kita yang nyiapin. Ya kita ini sebagai pemerintah atau EO, sudah ada EO, ngapain pemerintah melakukan lagi? Ya sudah, kita sebagai fasilitator. Kalau masyarakat perlu, ya harus kita fasilitasi sebagai bagian dari masyarakat kita. Nah, kalau di perguruan tinggi bagaimana? Kita kan punya tridharma perguruan tinggi. Ada pengabdian, ada penelitian. Disitulah nanti bagaimana peran kita sebagai fasilitator itu. Ya, kalau kemarin mungkin Mbak Chandra atau Mbak Ike ya yang menyampaikan terkait dengan pengembangan kompetensi. Jadi kan ada klasikal, ada non klasikal. Yang non klasikal itu kalau dosen lebih banyak sebenarnya. Ketika kita membimbing mahasiswa kita, itu bisa menjadi bagian dari tugas 70% penugasan kita sebagai coach di dalam mengcoachi anak-anak bimbingan kita. Ketika kita melakukan pengabdian masyarakat, ya, kita bisa menjadi mentor bagi masyarakat kita yang kita bimbing. Jadi 70% itu setidaknya sudah kita dapat dari pengabdian dan penelitian kita itu. Dan pembelajarannya tergantung SKS yang Ibu Bapak dapatkan di setiap mata kuliah, kan begitu. Lanjut. Nah ini Ibu Bapak sekalian, ini hampir sama, tinggal nanti Ibu Bapak bisa mempelajarinya ya. Next, karena waktunya sudah jam 6, sudah mau maghrib ya Pak Helmi. Iya. Ya, kalau ini saya kira ini sudah di kemarin Mbak Rike ya. Lanjut. Nanti pelajari sendiri, lihat searching Ibu Bapak, googling Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ya. Jadi terus next. Nah ini next baby. Slide 23 ya. Nah ini Ibu Bapak sekalian yang tadi kita sampaikan ya, bahwa tugas ASN itu kita punya core value yang satu, yang semuanya sama, nggak boleh berbeda-beda. Meskipun kita di perguruan tinggi, di Kementerian Kehutanan, di Kementerian Keuangan, Perindustrian, Perdagangan dan sebagainya, tapi kita mentaati etika birokrasi kita itu ini ASN berakhlak ini. Bagaimana yang tadi sudah dilaunching oleh Pak Presiden Pak Joko Widodo ya, dengan employer branding aparatur sipil negaranya, bangga melayani masyarakat. Nah ini yang harus menjadikan tagline kita, yang harus kita internalisasikan terus menerus ke diri kita. Ya, bagaimanapun kita sudah menjadi bagian dari ASN ya, dan peluncuran core value ini yang menuntut kita nanti untuk menjadi seorang ASN yang profesional, terutama profesional sesuai dengan jabatan kita masing-masing. Sekecil apapun jabatan kita, itu akan ada porsi-porsinya. Oleh karena itu, saya kira bagaimana kita berorientasi pada pelayanan yang bertumbuh pada akuntabel, ya, akuntabel dalam arti bahwa bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan integritas kita, konsisten kita, ya, dapat transparan dalam mengelola manajemen pemerintahan pendidikan kita, kemudian kompeten dalam arti ya sesuai dengan bidang tugas kita, kompetensi kita sebagai dosen ya harus kita update terus ya, ikut seminar, short course. Ibu Bapak di Kemendikbud banyak sekali ya dana-dana untuk short course, dana-dana untuk sandwich program ya, di Dikti, di program Belmawa itu banyak sekali. Nanti bisa lewat perguruan tinggi biasanya akan diinformasikan ya program-program itu, dan banyak sekali yang itu kadang-kadang tidak terakses ya. Ketika saya dulu di Biro Perencanaan, kok sayang banget ya dananya harus kita pulangkan. Padahal kita kalau rapat dengan DPR berdarah-darah minta dana itu supaya bisa di ACC. Tapi ketika sudah turun kadang-kadang harus kita kembalikan. Nah, mungkin nanti kalau Ibu Bapak tertarik ya lewat perguruan tingginya ya,
melakukan short course, summer course, program sandwich ya yang bisa dimanfaatkan. Kemudian kompeten tadi sudah, harmonis. Nah ini yang seringkali kita lupa. Sebagai seorang PNS, seringkali perguruan tinggi ini kan banyak ya, kita punya mahasiswa yang mungkin mereka belajar demokrasi ya. Ya udahlah, kalau pengen demo ya demo, tapi yang terstruktur, yang terpelajar, artinya belajar menyalurkan pendapat tetapi yang beretika. Harmonis dalam arti bagaimana kita bisa menjadi perekat dan pemersatu bangsa di dalam suku bangsa yang plural, yang banyak perbedaannya ya, agama, kepercayaan kita banyak berbeda. Bahasa dari satu kecamatan ke kecamatan lain aja kalau di daerah Rote sana berbeda. Kemudian adat istiadat kita juga berbeda. Oleh karena itu bagian dari kita untuk mengupayakan supaya kita menjadi perekat dan pemersatu bangsa itu ya itu bridging ketika konflik sosial terjadi, ya kita harus bisa menteladani mereka. Kemudian loyal dalam arti bahwa kita loyal tidak hanya pada pimpinan, tetapi loyal kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila sebagai way of life kita dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai bagian dari sumber hukum di negara kita. Kemudian juga adaptif ya, karena tadi perubahan yang terus menerus, maka diperlukan sikap-sikap kita yang segera bisa beradaptasi, dan yang terpenting adalah kolaborasi. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, mensinergikan pekerjaan-pekerjaan kita ya. Ini yang kita harapkan kalau kita pengabdian masyarakat itu ya tidak hanya dari fakultas kedokteran saja, tapi juga ada dari fakultas keguruan, ada dari fakultas ilmu sosial, ekonomi, budaya. Jadi semua terkolaborasi menjadi sebuah program untuk memberikan pemecahan masyarakat ya, masalah-masalah masyarakat yang sangat kompleks itu. Mungkin itu Ibu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada kami. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisi pertanyaan Bu, mungkin satu pertanyaan saja. Ya untuk menutup. Mana Azhar? Ini spesial yang jawab Ibu nih. Spesial. Pojok sana ya. Pojok sana spesial nih. Makanan jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Amanda dari Universitas Juruan Tasikmalaya. Dari semua yang Ibu paparkan, ada yang belum disentuh Bu, dari berakhlak itu. Apakah bisa dijelaskan gitu ya? Dimanakah nilai anti korupsi? Yang kedua, dimanakah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual? Itu bahkan ada satgasnya, begitu. Kenapa diabaikan? Seperti itu ya. Yang ketiga, apakah core value ini hanya jargon atau gimmick? Karena di kalangan pemerintah sendiri sering terjadi konflik of value. Terima kasih. Terima kasih Pak Mada. Rupanya selama 4 hari ya, 5 hari ini Pak Mada penuh sentuhan. Silakan Ibu untuk dijawab 3 pertanyaan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya kritis banget ya. Jadi bagaimana pemerintah mengurusi korupsi ini ya? Kalau Ibu Bapak melihat core value, kita posisikan di mana? Pada urusan yang mana? Tentu saja kalau kita lihat di situ, bagaimana kita bisa melihat dalam akuntabilitas kinerja kita. Akuntabilitas kinerja kita itu akan berorientasi pada integritas. Integritas kita sebagai seorang profesional. Kalau dosen tentu saja integritas keilmuan, integritas birokrasi ya. Tadi saya sudah sampaikan, kita tidak hanya perlu
status WTP, wajar tanpa pengecualian. Ya. Tetapi dari wajar tanpa pengecualian itu nggak ada artinya kalau trust masyarakat nggak kita dapatkan. Karena apa? Memang kalau ibu bapak sekalian mengikuti berita-berita isu terakhir ya, yang kemarin mengguncangkan dunia pendidikan, sudah dunia pendidikan sudah terkontaminasi begitu ya, tercederai oleh oknum-oknum. Enggak semua begitu, tapi adalah beberapa orang, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi ya akuntabilitas itu sekarang kalau kita lihat sebenarnya ibu bapak mungkin ada yang juga merangkap di dalam perencanaan keuangan ya. Kalau kita lihat pemerintah itu sudah berusaha untuk membuat sebuah sistem yang transparan untuk itu. Kemenq itu sekarang sudah melakukan satu sistem data ya lewat platform dia Sakti ya. Sakti itu dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian pencairan dan pelaporan itu ada di sana dan semua bisa diakses. Siapa saja bisa akses dari Sakti itu. Nah, kalau perencanaan kita tidak sesuai dengan pelaksanaannya itu kelihatan. Ya. BPK itu sekarang tidak perlu datang ke kantor kita. Dia akan datang kalau ada transaksi yang mencurigakan pada saat pelaporan itu dilihat. Karena di dalam platform Sakti itu ya, kalau dulu kita ngajukan, misalkan kita punya kegiatan penelitian masyarakat, kita perlu beli 2.000 kertas, tapi kita menulisnya hanya bahan. Tapi di dalam bahan itu apa saja kan nggak tertulis. Tapi sekarang di dalam sistem Sakti itu rinci, sangat rinci. Sampai pulpen aja disuruh nulis berapa banyak pulpen, berapa rem kertas, kan begitu. Nah artinya ketika transaksi itu tidak sesuai ya dengan yang dilaporkan, itu akan kelihatan. Maka BPK akan datang atau memanggil, kita disuruh datang ke sana. Nah artinya ini sudah terintegrasi. Jadi platform yang sudah terintegrasi, sistem ini dibangun untuk apa? Untuk tadi mengurangi tindakan-tindakan preventif ya terhadap korupsi itu. Ya tetapi namanya manusia ya. Oleh karena itu integritas itu diperlukan. Ya sekarang tinggal balik kepada kita semua. Ya terus terang ibu bapak sekalian. Kalau pegawai negeri P3K itu kan jelas ya gaji kita berapa. Golongan 2 sampai 4 itu kan kelihatan. Semua orang bisa ngecek gitu. Berapa sih gaji kita? Profesor yang mentok-mentoknya 4 itu juga kelihatan berapa gajinya. Kecuali kalau dosen di PTNBH ya, yang banyak perusahaannya itu beda lagi. Nah, terus tunjangan kinerja kita berapa? Sertifikasi dosen kita berapa? Kan kelihatan. Uang makan kita berapa? Kecuali kalau kita dapat grant dari luar negeri yang kita tidak laporkan kan begitu. Grant juga akan terlaporkan di Ristek Dikti kan begitu. Nah, semuanya bisa terukur. Kalau kita beli mobil sampai 4 miliar ya di mana duitnya kan begitu. Malu sendiri kan kita. Masa iya pegawai negeri mobilnya 4 miliar kan begitu ya. Itu si ya polisi diri lah kita ini. kasihnya kasus Sambo itu loh, di berantas si Andrianto cincinnya itu harganya 1,2 miliar. Ya, Cincin sakitnya. ya kita sudah ada ukurannya Pak. Tapi kaya-kaya banget ya enggak lah kita. Miskin-miskin banget juga enggak. Jadi kalau untuk nyekolahkan anak ya masih cukup lah ya. Tetapi ya kita tahu ukurannya pegawai negeri. Kalaupun ada tambahan-tambahan dari dana-dana riset itu kan ya tapi kan habis di tengah jalan kan. Berapa sih dana riset kalau Q1 aja dapatnya cuma 125. Q3 cuma 50, belum lagi kena Covid kemarin dipotong juga kan begitu ya. Jadi ya semua kan bisa diukur. Ya, itulah akuntabel itu harusnya di situ. Nah, kalau ada yang seperti itu ya anomali Pak. Ya itu tadi culture shock itu. Jadi mungkin dia terlalu bingung lihat anggaran di dalam kertas-kertas kok gede banget gitu ya. Tapi cuma lewat. Bagaimana biar nggak lewat biar mampir dulu ke tempat saya kan begitu ya. Jadi ya
Jadi kembali kepada orang per orang ya. Kalau masalah itu sih integritas ya. Jadi integritas itu yang menjadi pertanggungjawaban kita. Kemudian juga apalagi tadi yang ditanyakan Pak Ilmu. Oh, kekerasan seksual. Ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin di tempat Bapak Ibu tidak ada. Tapi di banyak perguruan tinggi banyak siswa itu yang nggak berani melapor. Mahasiswi itu banyak yang tidak berani melapor. Banyak. Bahkan di perguruan tinggi yang sangat hebat pun itu banyak Bapak sekalian. Jadi hal yang begini, kekerasan seksual itu kan relasi kuasa ya. Dosennya punya kekuasaan lebih ini. Kalau kamu nggak mau, nilainya nggak lulus loh. Mana berani mahasiswanya? Diam ya kamu. Mana berani mahasiswanya? Semua hubungan relasi kuasa. Jadi oleh karena itu kita sangat concern dengan itu. Tidak hanya 1-2 Pak. Jadi sebenarnya mereka nggak berani ngomong. Tapi karena kita punya banyak mata-mata, begitu ya. Dan itu banyak terjadi di kampus-kampus, ya. Tidak hanya di kampus-kampus kecil, Bapak Ibu sekalian, kampus-kampus yang besar di Indonesia ini banyak. Bahkan sampai hamil mahasiswa itu. Masya Allah. Jadi gitu ya. Oleh karena itu yang kita harapkan ya. Dengan adanya satgas itu, relasi kuasa itu tidak, ya paling enggak tidak banyak terjadi lah. Bagaimana relasi kuasa itu kita bisa potong. Siapa sih yang berani dengan dosen ketika mahasiswanya tidak berdaya? Kan begitu ya. Kan dosen paling berkuasa kan di kampus. Kalau enggak ini enggak lulus. Pengennya dia kan cepet lulus. Karena orang tuanya sudah utang kemana-mana untuk biar sekolah kan. Nah mungkin itu. Oleh karena itu maka kekerasan seksual itu menjadi isu utama di kementerian yang kita harus selesaikan. Jadi jangan sampai sekolah itu menjadi tidak menyenangkan, bullying dan sebagainya. Banyak loh, tidak hanya di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah menengah SMP itu ada Pak, banyak. Bahkan mahasiswinya itu juga hamil itu ada, yang menghamili guru-gurunya. Nah ini yang ngeri gitu kalau kita lihat, bayangkan. Harusnya dia masih punya masa depan, habis gitu masa depannya. Ya, mungkin itu ya Bapak sekalian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih bila ada